laboratoriumnya ini kalau saya lihat hemoglobinnya kan 10 nih, agak di bawah sih hemoglobinnya. Terus ureumnya 108, kreatinin. Jadi ureum kreatinin fungsi ginjalnya ini memang terganggu ya Pak ya. Asam uratnya 4,1. 4,1 nih saya nggak tahu ini sudah dikasih obat atau belum asam urat waktu itu. Jadi ureum kreatininnya tinggi, saya nggak lihat HbA1c untuk diabetes atau tidak. Lipid profile juga nggak ada di sini Pak. Takutnya bukan masalah dimakan, maksud saya gitu loh Pak. Siapa tahu makannya nggak masalah gitu. Karena kalau sakit itu kan dua, kalau nggak yang kita makan dari mulut atau makanan ke pikiran, antara dua. Kalau hipertensi biasanya lebih sering ya kalau pengalaman saya Pak, dari pikiran tuh bukan berarti kurang rileks gitu. Bisa aja orang tuh happy dari pagi sampai malam happy terus tapi kurang tidur gitu, maksud saya gitu. Kalau dari makanan saya agak susah. Karena ureum kreatinin ini ginjal fungsinya meningkat, bisa jadi karena memang ada penyempitan pembuluh darah karena hipertensi. Jadi hipertensi bisa bikin ginjal masalah. Problem di ginjal bisa bikin hipertensi juga. Mereka bertemanan gitu. Biasanya sih kita mulai dengan kebiasaan sih Pak. Misalnya kita dari muda udah sering begadang, terus kita mulai kerja juga banyak yang kita kerjain sampai malam gitu. Terus jadi akhirnya jadi kebiasaan. Lama-lama pembuluh darahnya mengecil, jadi mulai naik tensinya, terus mulai terganggu ginjalnya. Nah ini juga benerinnya nggak gampang, jadi artinya benerin kebiasaan kita sehari-hari yang tahunan, bahkan belasan tahun, bahkan puluhan tahun, itu tuh nggak gampang, mesti pelan-pelan sekali. Tapi paling nggak kita tahu, oh ini penyebabnya gara-gara ini nih, gitu loh, overaktivitas misalnya. Kalau makanan saya agak susah Pak, karena saya mesti lihat lipid profilnya. Lipid profilnya triglyceridnya gimana. Kalau triglyceridnya tinggi, 200-an, 300-an, 400-an, nah itu produksi trigliserid hasil akhirnya jadi asam urat. Oh, asam uratnya akibat dari trigliserid yang tinggi. Oh, berarti makannya kurangin gula gitu dulu gitu. Cuma ini saya nggak dapat. Nah, coba kalau anggap aja kita nggak punya data seperti ini. Kalau dari saya sih hubungannya sama jantung, hipertensi. Pertama sekali dia harus bisa tidur paling nggak 7 jam minimal. Harus ada yang bikin dia tenang gitu supaya dia bisa tidur. Kalau asam urat kita tinggi, badan kita radang itu dia bikin kental darahnya. Kalau darahnya kental, asam urat tinggi udah bikin nyeri di sendi-sendi, Pak. Nasi kurangi, banyakin ikan aja. Nasi, mie jangan. Mie apalagi mie itu proses, makanan proses jangan. Jadi banyakin ikan aja. Nasi juga kurangin. Karena nasi itu penyumbang trigliserid itu nanti dikonvert kalau kebanyakan jadi asam urat. Nah, buah pantang jangan makan buah. Nah, buah itu juga penyumbang asam urat. Buah itu cuma bisa dipakai di liver doang. Nanti lebihnya langsung pakai dijadiin asam urat. Nasi boleh dimakan tapi dibatasi. Jadi artinya banyakin ikan telur. Kalau nggak cocok ayam, daging nggak usah. Jadi ikan telur. Ikan tuh lebih aman Pak. Reaksi inflamasinya lebih sedikit ikan. Telur kadang-kadang masih bikin reaksi inflamasi atau radang. Tapi dicoba aja kalau telur. Pada saat pasien radang seperti ini, kadang-kadang lambungnya nggak berfungsi sempurna. Jadi sel-sel yang dari telur yang harusnya lambung kita itu, usus kita itu harusnya bisa menseleksi, kan ada asam lambung. Harusnya bisa menseleksi mana yang boleh masuk ke dalam darah, mana yang enggak. Tapi pada saat badan kita lagi sakit, radang yang harusnya nggak masuk juga bisa ikut masuk gitu. Makanya jadi radang, jadi nggak enak badannya, jadi ngilu-ngilu. Jadi telur dicoba dulu. Kalau memang selama ini nggak ada masalah makan telur, nggak ada seperti gejala-gejala tadi itu, ya nggak apa-apa terusin telur. Tapi fokusnya ke ikan. Nasi dikurangi, saya nggak bilang nol, saya nggak bilang jangan, karena ibu udah terbiasa makan karbohidrat. Jadi di dalam kalau kita nggak cek insulin, kalau cek insulin mungkin ibu insulinnya juga tinggi. Kalau insulinnya tinggi, tiba-tiba nggak makan nasi, mie, roti, itu pusing kepalanya Pak. Nggak kuat dia. Jadi makan nasi, cuma banyakin aja lauknya.
banyakin lauknya. Nah, cara lain, coba latih nafas. Udah nggak sesak lagi Pak, latihan nafas. Misalnya latihan nafas tuh, kalau saya biasanya pakai aplikasi breathing, jadi aplikasi nafas, kayak olah nafas gitu loh Pak. Tarik nafas 4 detik, buang nafas 4 detik, tarik nafas, itu 15 menit. 15 menit, 15 menit di jam-jam yang sibuk, misalnya jam-jam 10 atau jam-jam 12 ya, atau habis makan biar tenang nadinya, atau sebelum tidur supaya menenangkan nadinya. Nadinya tadinya kencang terus turun lagi. Nah, karena kalau nadinya kencang terus badannya banyak radang, pembuluh darah mengecil. Supaya pembuluh darahnya melebar lagi gitu, pelan-pelan. Nah, kadang-kadang dengan tarik nafas saja, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, kita lebih tenang, tidurnya juga lebih enak. Nah, kadang-kadang kita cuma ini Pak, kan mengandalkan tidur aja, tidur cuma 6-7 jam. Sisanya waktu kita selama 18 jam kita kebangun, kita kurang rileks. Banyak yang dipikirin. Jadi cuma mengalihkan pikiran kita ke nafas sih sebenarnya. Itu ngebantu, itu membantu. Itu aja Pak, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan lagi kapan, kalau ada laboratorium lagi nanti diinfo aja ke saya.